Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimani mutalazimani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum rahwatal mauti minal ajsi wal khulud ma'al iman wal najat minas syaitan fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasrati siyami wa nanama ala masarafa minal asam wal kulu khariqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min rajab yabtaghi bi wajhi Allah ta'ala dakhala al-jannata summa dakhala ala Rasulullah fa qultu ya Rasulullah inna Mu'adzan akhbarana bi kadza wa kadza. Para jamaah taklim warawi rahimakumullah, pertama-tama saya hormati Ketua RW 1 beserta Ketua RW 03. Alhamdulillah pada saat bisa hadir, semoga selalu memberikan keberkahan. Yang saya hormati Ketua DKI, juga para sepuh, sepuh jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupannya dalam keadaan barokah. Amin ya Allah. Dengan penuh hikmah dan mudah-mudahan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, kita mari sama-sama mengucapkan puja kepada Allah, memanjatkan puji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan nikmat yang paling istimewa, yang dinikmat iman dan juga dalam bersertai sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat atau majelis ini. Kita yakini bahwa tempat taklim adalah akan dijadikan raudhah min riyadil jannah, akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan selamanya kepada panutan alam dan al-karim besar kita Nabi Muhammad dan seluruh penerusnya, pecinta yang bergerak sampai akhir zaman. Khususnya insyaallah pada malam hari kita masih termasuk tergolong di dalam pengikut dan pecinta yang baginda Rasul. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Umur kita insya Allah tinggal beberapa hari lagi sampai di bulan Rajab, bulan dimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran ada 4 bulan di antara yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Nanti kita bahas sama-sama. 1 bulan apa? Bulan apa tuh? Syawal Hafid, bulan Hafid ya. Muharram, apalagi Syawal Hafid, Muharram, bulan Haji. Yang terakhir yang jauh yaitu bulan Rajab. Ini semua mengandung sejarah yang sangat besar di dalamnya untuk pandangan yaitu umat Islam. Bulan Rajab sudah yakin dan sama memahami bahwa di dalamnya bulan Rajab adalah penuh barokah dan penuh sejarah yang harus kita pelajari bersama dan kita renungkan bersama. Di dalamnya adalah salah satu perjuangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab, bulan Asham, bulan Tuli, Asham itu bulan Tuli. Artinya berusaha keras jangan sampai kita berbuat dosa. Artinya berusaha maksiat. Kalau kita juga rencana ini kata mencegah dari permaksiatan ini sangat luar biasa. Bertepatan bulan Rajab itu bulan Asham. Kalau bisa jangan ada permaksiatan. Tapi ukuran kemampuan kita. Jadi di sini kan sesuai dengan anjuran Al-Quran
dan orang umaro itu harus bersatu. Jadi kalau ngaji doang, ibadah doang, masyarakat kita dibiarkan. Nah itu kan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina minkum khassah. Jadi Allah itu tidak akan mengajab umat manusia hanya pelakunya. Jadi Allah kalau udah mengajak yang enggak melakukan aja akan ke bawah. Kalau kita sama-sama dia. Itu kan apapun ada bencana ini kita yakini sebab ada Al-Quran jawabannya. Tidak harus bingung ada apa, ada banjir, gempa ya. Coba yang ada gempa tempat-tempat apa kan kita paham itu. Tempat ngaji gini pun jarang sekali ya. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat jamaah sekalian mudah-mudahan menjadi amal soleh jihad fisabilillah. Sebab sholat paling gampang, ngaji gampang, tapi jihad itu mau berat. Menjadi RT berat ya. Gampangan sholat ngaji sama kau masih jadi ya, tetapi mengurus umat yang sangat berat. Mudah-mudahan pemimpin kita RW beserta RT-nya diberikan kekuatan, ketabahan sehingga menjadi amal soleh jihad fisabilillah. Di bulan Rajab dinamakan bulan Rajab itu bulan husni, bulan penuh kesedihan. Dulunya siapa? Baginda Rasulullah. Bulan Rajab dinamakan bulan husni, bulan sedih. Bulan sedih, tahun sedih. Memang sedihnya kenapa? Rasulullah saat semangatnya dakwah mengajak umat, pembela yang paling kuat yang ditakuti seluruh pendekar yang ada di Mekah meninggal dunia, yaitu pamannya. Siapa pamannya? Apa? Abi Thalib apa Abdul Muthalib? Abi Thalib. Kalau paman Abdul Muthalib, Abi Thalib. Nah ini sampai akhir hayat lagi menurut keterangan ulama tidak mau masuk Islam, diajak sama Rasulullah sampai mau sakaratul maut karena paling besar membela, nyawanya pun ditaruhkan oleh pamannya, tapi pas sakaratul maut menurut ulama tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah. Kosornya wallahu a'lam. Itu menurut saya. Kenapa? Karena punya gengsi, punya geng. Tapi kalau kepada Rasulullah ada yang mencubit, langsung siapapun dilawan sama pamannya, itu sangat luar biasa. Sampai kehidupannya pun dia itu ditanggung jawab oleh pamannya. Saat bulan Rajab meninggal dunia, coba bayang kita lagi semangat, jangan pun ditinggalkan sama pendekar kita di bulan Rajab lagi semangatnya, jangan pun membela agama, usaha aja kita, isi kita meninggal. Coba kira-kira kadang-kadang malas usaha ya, apalagi membela agama, saking semangat yang meninggal. Sedih itu nama Rasulullah. Tak lama kemudian istrinya yang benar-benar soleh luar biasa, segitu kayanya, kata istrinya Siti Khadijah, sampai habis pun asal untuk membela agama, rela karena Allah, meninggal dunia. Coba, maka di situ Rasulullah banyak merenung. Kata kita mah ngelamun Jamal, di mana ngelamun itu di Hijrah. Jadi di samping rumah pamannya itu ada balai. Kalau kita mau ke tempat ronda, kalau percaya nanti ke sana ada tuh, masih ada tempatnya. So, di situ ngelamun 3 orang. Nanti kita buka sejarahnya kalau sudah nyampe, yaitu di bulan Rajab. Sekarang baru mau nyampe ya. Untuk itu mari kita sama-sama persiapkan untuk mengagungkan bulan Rajab itu dengan cara apa? Sejarahnya banyak. Di antara hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in aradtumullah, apabila kamu sekalian pengen rohah nikmat, tidak ketemu apa-apa, tidak ketemu sakit, gelisah dan sebagainya, waqtal mauti, waktu sakaratil maut. Kita pengen sakit apa pengen senang, pengen enak apa pengen sakit, sakaratil maut. Tentu jawabannya pengen enak ya.
tetapi ada syaratnya. Ini kaitannya dengan bulan Rajab. Di antaranya orang yang memabukkan bulan Rajab akan dimudahkan keluar ruh dari jasadnya, tidak merasakan apa-apa. Seandainya kalau kita diberikan merasakan sakitnya meninggal dunia, kita sering mendengar ibarat kita disabat dengan 300 pedang sekaligus. 300 pedang sekaligus. Kita disabat sama nyari aja ya lebih sakitnya luar biasa. 300 pedang. Tetapi kita masih hidup, masih bisa berusaha. Pertama, barang siapa pengen nikmat sakat satu senyum meninggal itu enak. Senyum. Minal adsi, sebab sakaratil maut itu kata ulama kita yakin dari hadis Rasulullah bakal haus. Hausnya sangat luar biasa. Seandainya kita sakaratil maut diberikan haus, itu laut dihadapkan ke depan kita, kita akan menganggap sebesar sebanyak air yang ada di gelas aqua. Saking apa? Saking dasar. Air lautan diperlihatkan kepada orang yang mau meninggal sakaratil maut. Pandangannya bagaikan air cuma 1 gelas. Berarti saking coba kita bulan puasa merasakan, ya. Kalau lagi jam 12 air seteko, kecil banget tuh air. Segitu mah kurang kan gitu ya. Pas minum mah segelas saja kenyang. Yang kedua, wal khuruj ma'al iman, ya ini yang terpenting, insya Allah keluar ruhnya dengan membawa iman. Seandainya keluar ruh kita tidak membawa iman, berarti ikut kemana kita? Ikut ke orang kafir. Nauzubillah semanau, wa najat minasyaiton, dan akan selamat dari godaan setan. Sebab sakaratil maut di situ ada setan. Di belakang malakal maut, di belakangnya. Di saat orang meninggal, mau meninggal sakaratil maut, di saat aus, di situ ada setan berupa membawa air. Coba aus. Kata setan, kamu pengen minum nggak aus? Kalau kurang imannya pasti mangut. Kalau mangut di situ, maka iman kita copot dari dulu. Yang kedua, berebutnya iman itu nanti di alam kubur. Yang kedua, di alam kubur juga mana nggak ada orang dalam kubur ya. Tapi insya Allah kalau kita punya amal soleh sangat luar biasa, diantaranya dengan wasilah, sababnya mengagungkan bulan Rajab. Fahtarimu hadis syuro, muliakanlah bulan Rajab, kata baginda Rasul. Kalau pengen derajat sakaratul maut seperti itu enak, tidak haus, keluar ruh kita dengan membawa iman dan Islam. Dengan mampu bikasrati siam, kalau mampu dengan memperbanyak puasa. Coba gitu. Kalau sekilas hadis ini orang pasti langsung puasa. Maka di sini kan banyak langsung dari hadis langsung dipraktekkan, enggak dibuka dulu sampai mana fikih. Akhirnya banyak ibadah-ibadah ilmunya enggak nyampe. Jadi cuma mengejar pahala ya, wah pahalanya hebat, tapi pekerjaannya enggak diperhitungkan. Enggak ada bedanya kita pemborong ya. Pemborong apa, jalan apa. Nih bikin ini 5 juta. Udah siap. Tahu siapa pekerjaannya nggak diperhitungkan dulu. Gimana gawean 5 juta udah ambil, pasti kerja itu pasti berat. Begitu juga ibadah. Kalau dari hadisnya mampu semua, enak semua, pas kerjaannya ternyata bukan begitu. Sehingga kata ulama dalam hadis Rasulullah SAW, di akhir zaman banyak yang akan membohongkan aku. Setiap orang membohongkan Rasulullah, kira-kira kita dapat apa dari Rasul? Artinya membohongkan itu cuma sebatas hadis, dijelaskan, diterangkan masalah hukum dan fadilah, tetapi praktek ibadahnya enggak dijelaskan. Memperbanyak puasa sunat. Nah ini kan puasa sunat.
disambungkan dengan ilmu fikih atau ilmu praktek, puasa sunat itu disunatkannya sama siapa? Maka dibuka dalam fikihnya, puasa sunat itu disunatkan bagi orang yang tidak punya qada puasa. Qada puasa. Kenapa? Sebab sunat itu pada hakikatnya ngambil untung, nambahan untung. Jadi kalau kita masih punya qada puasa mah kesempatan baik. Kita mau puasa Rajab, orang mas sunat, kita mau qada. Itu jadi dua dapat. Double. Tapi niatnya satu. Niat puasa kok sejak puasa qada karena Allah udah setuju. Tapi dalam hati kita ini kalau tidak punya qada mau puasa sunat, insya Allah dapat bukan. Jadi disunatkan puasa sunat bulan Rajab itu bagi orang yang tidak punya qada yang wajib. Kedua, kalau perempuan itu di samping nggak punya qada, perempuan mah harus izin sama suami. Kalau tidak izin maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasa. Tidak mampu memperbanyak puasa, wanadama, menyesal, merenung, tapakur, alamat salafa minal asam. Jadi kesimpulannya, di antara mengagungkan, memuliakan bulan Rajab, kalau mampu puasa sur, kalau nggak mampu cukup termasuk memuliakan kita saat nongkrong, saat santai. Tafakur, merenungkan perbuatan-perbuatan kita yang dilarang oleh Allah. Artinya merenungkan dosa. Itu dapat pahala. Itu sama dengan mengagungkan bulan Rajab. Merenung, tapi jangan ketahuan orang yang merenung. Kata orang, lu ngelamun sendiri, gila bang. Jadi di rumah. Nah ini dapat pahala. Bahkan lebih daripada 1000 rakaat sunat. Merenungkan gitu. Di saat kita senggang, intinya niat kita mengagungkan, memuliakan bulan. Hadiahnya tadi akan diselamatkan oleh Allah dari dasarnya sakaratul maut, meninggal dalam keadaan membawa iman dan enak. Merenungkan. Kalau kita mau baca-bacaan fadkuru khaliqal anam, perbanyak menyebut-nyebut pencipta alam. Siapa? Gusti Allah. Artinya perbanyak membaca kalimat zikir. Tidak harus di masjid, di mana saja. Niatkan dalam hati kita memperbanyak zikir ini adalah salah satu memuliakan bulan. Kalau kita melaksanakan tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka hadiahnya nanti masuk surga dalam keadaan selamat. Berarti selamat itu mau masuk surga nggak ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan baru lama bang. Nah, ini sebahagian daripada mengagungkan bulan Rajab. Tidak harus kita melaksanakan puasa saja. Bah, kalau nggak sempat, enakan ini yang merenung ya. Yang kedua, zikir kan gampang daripada baca Quran juga. Cukup dengan ucapan La ilaha illallah. Apa aja yang kita bisa, mau tahlilnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Di samping kita mengagungkan, dan Allah akan bukakan pintu kesulitan bulan Rajab. Jadi minimalnya kalau baca tahlil Nabi Yunus mah adalah minimalnya 71. Itu diantaranya para jamaah sekalian, sebab di sini ada perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga bagi yang mau puasa, Rasulullah itu membawa kabar gembira sangat luar biasa. Man shoma yauman min rajaba yabtagi bihi wajhallahi dakhala jannah. Barang siapa puasa bulan Rajab sunat, tapi cuma yabtagi bihi wajhallah, mengharap ridha Allah, dakhala jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kalau sepintas dengan hadis, pasti orang akan tertipu. Kalau memang kita kan tujuannya pengen selamat, pengen masuk surga, ya ada mending puasa di sana, kemudian masuk surga itu. Jadi kesimpulannya tetap dikaitkan dengan ibadah yang aturan kita udah yakin dengan sholat aja udah dijamin masuk surga.
Karena sholat kita belum mampu ke sana, maka digabung. Kan ada yang digabung masuk juga sholat itu dengan baca bismillah, wasilah masuk surganya. Sholat digabung dengan baca tahlil, sholat digabung dengan puasa sunat, itu maksudnya. Jadi bukan hanya melaksanakan puasa sholat. Kalau cukup puasa sehari, ngapain kita sholat? Yang penting masuk surga kan aman. Itu pemahaman. Jadi artinya apapun yang kita mampu ibadah sunat, menyelamatkan sholat kita menuju ridha Allah, menuju sholat yang diterima, menjamin surga, itu digabungkan dengan ibadah sunat. Apa kita mampu? Mampu ditambah dengan sholat sunat, dengan sholat sunat, mampu dengan tahlil, mampu dengan puasa, mampu dengan merenungkan apapun perbuatan dosa yang telah lalu yang kita perbuat. Insya Allah di bulan Rajab ini sangat istimewa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Dosa kaitannya dengan Allah Subhanahu. Udah yakin kita mau banyak dosa ya? Nah, insya Allah artinya satu. Yang kedua, wasilahnya Rajab ini kenapa dianjurkan memperbanyak merenungkan dosa, memperbanyak istighfar? Karena harapannya kita di bulan puasa itu biar kita sama-sama mendapat barokah, panen kebarokahan di bulan puasa. Kan bulan puasa biasa dibahasakan bulan puasa, bulan Ramadan, bulan panen ya, bulan panen. Ini kata-kata panen. Jadi yang berikutnya dengan pertanian. Apakah kita bisa langsung panen? Kan gitu tani juga ya. Tentu proses panen di bulan puasa, barokah di bulan puasa, tersetarnya di bulan Rajab. Kalau kita pengen kemarin bulan puasa sulit banget, mari kita sama-sama berusaha, karena diperintahkan oleh baginda Rasul, kalau ibarat tani, kalau kita pengen hasil buahnya bagus di bulan puasa, kalau tani mah kan, kalau tani diapain dulu? Kalau kita mau tani tanahnya dikoret, dibajak dulu. Ibarat tani mah bulan Rajab, bulan ngebajak. Ngebajak apa kalau masalah ibadah? Seperti tadi itu, memperbanyak istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Kalau bisa ma'asam, baru saja sampai kedengaran ada permaksiatan. Di bulan Sa'ban, di bulan Sa'ban itu bulan mupuk, bulan mupuk. Kalau tadi kan udah dikorek, tanah mupuk, dipupuk. Mupuknya, kalau tujuan ibadah ke bulan puasa adalah menyelesaikan segala urusan sesama. Baik itu umpamanya kalau punya hutang piutang jangan sampai ke bulan puasa. Sekalipun kita masih punya hutang bulan puasa, minimalnya minta maaf, saya nggak bisa bayar bulan puasa. Tahu sendiri kan, beli daging aja berapa kilo, udah buat anak. Betul, itu harus seperti itu. Nah itu namanya Sa'ban. Nanti kita buka bulan Sa'ban karena masih bulan Rajab. Untuk itu sementara bulan Rajab ini, karena diperintahkan dari Al-Quran, kaitannya inna iddatash syuhur indallahi isna asyara. Yang kedua, wasyari'u ila maghfiratin. Jadi ada berapa macam? Satu, memperbanyak puasa. Kedua, kita apa? Kalau bisa, yaitu berusaha, memang harus bisa berusaha merenungkan, menghitung, menghisap dosa kita. Nggak ada yang tahu orang lain dosa kita, berarti insya Allah dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak bacaan zikir apa yang kita bisa. Mulai ilah saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, tapi memperbanyak. Yang ketiga, yang keempat adalah memperbanyak sholawat. Ini sholawat sangat luar biasa. Di bulan Rajab beda istri. Bulan biasa beda pahalanya. Kalau di bulan Rajab itu ditikal, dilipat gandakan. Kalau di bulan biasa baca sholawat itu pahala 10, dibalas 10. Kalau di bulan Rajab 70, so 2 kali 70 tuh. Kalau di bulan Sa'ban 150, nambah lagi. Kalau di bulan puasa susah, nggak ada yang bisa itu.
saking bisa. Insya Allah ngaji juga di bulan Rajab, di bulan biasa dibalas oleh Allah pahalanya 10, tapi di bulan Rajab insya Allah dibalasnya 70, sama dengan kita 70 ngaji, 70 kali ngaji. Di bulan biasa ini kan sangat luar biasa. Hudurul majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin tatawuan wa khairun min khuduri janajatin wa khairun min anti maridu. Di bulan biasa hadir taklim itu lebih baik daripada 1000 rakaat tahajud, lebih baik daripada kita melawat tajiah 1000 orang yang meninggal. 1000 meninggal, masih hebat taklim juga, masih hebat orang yang taklim daripada menjenguk 1000 orang yang sakit ke rumah sakit. Itu saking hebatnya. Kenapa seperti itu Rasulullah dibilangin paling pahala-pahalanya, agar supaya umatnya itu benar-benar mencintai majlis ilmu. Para jemaah rahimahullah, di antara hikmah juga kita kembali kepada dasar sedikit lagi, bahwa di antara yang harus kita ketahui bahwa talim ini adalah mengetahui tata cara ibadah yang pada maklum adanya di bulan Rajab ini. Hasilnya adalah sholat 5 waktu. Kenapa kita harus ngaji masalah sholat terus? Karena jarang diaji bab sholatnya, jarang diaji, yang penting rajin sholat. Kita banyak menyaksikan cuma sebatas pahala, tetapi masih banyak orang yang sholatnya tidak sah. Minimalnya kita tahu, pertama yang harus diketahui, sholat itu mengetahui rukunnya. Rukun, walaupun nggak tahu satu-satunya, kalau ngapalin satu-satunya ribet kita. Tetapi termasuk bisa satu rukun sholat itu ada 17. Kemarin nggak tahu, sekarang cuma tahu, nggak tahu satu-satunya, udah nambah ilmu kita. Itu termasuk bisa karena kita ngaji bersolat. Rukun sholat ada 17. Selain 17 adalah sunat semuanya. Ini kalau dibahas satu-satunya, pertama rukun sholat itu adalah niat. Yang kedua membaca takbiratul ihram. Membaca kalimat Allah itu syaratnya ada 16. Ada 16. Paling banyak syarat rukun sholat di antara 17 adalah ngucapin Allahu Akbar. Baca Fatihah syaratnya cuma 10. Sujud syaratnya cuma 7. Tapi paling banyak takbiratul ihram. Nanti kalau nggak kemalaman kita bahas apa saja yang 17 itu, 17, 16. Tapi kita yang 17 tidak semuanya mampu, karena kita mengaji matangnya, yang penting sah apa enggak. Secara sahnya kalau hitung 16-17 ribet, yang penting sahnya satu kalimat Allahu Akbar, tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Udah pasti. Ada 2 bacaan yang tidak bisa diganti. Sekalipun kita orang Sunda tetapnya bahasa Arab, ya. Orang Jawa tetap bahasa Arab. Umpamanya orang Sunda Allah besar amat gitu ya, tidak bisa. Kalau Jawa apa? Allah mah apa? Nggak singkitan orang. Ya Allah kang kadang, padang kadang. Yang bisa diganti boleh, nggak bisa cuma doa. Doa mana? Doa kan sujud ya. Doa setiap doa nggak bisa. Kalau bahasa Allahu Akbar dengan surat Fatihah nggak bisa diganti, harus bahasa Arab. Tapi yang lainnya mah bisa diganti. Mana? Allah Akbar kabira boleh diganti. Kalau kita nggak bisa sujud, umpamanya baca tasbih subhanallah atau tahiyat, kalau nggak bisa bahasa Arab bisa diganti. Dan juga di dalam sholat itu ada diperbolehkan memperpanjang doa. Tapi kalau sholat sendiri di setiap sujud terakhir, di setiap sujud
sujud terakhir. Nah, yang paling banyak kelihatan salahnya di dasarnya itu sholat yang paling banyak ini ya. Sebab sholat mah ibadah kelihatan, beda dengan puasa. Puasa mah kelihatan, walaupun kita nggak puasa, ngaku puasa orang percaya. Kalau sholat mah kelihatan. Yang pertama harus hati-hati, sebab ini kalau nggak dikasih tahu nanti ngedebat sama guru di akhirat. Kan saya nggak diajarin, nggak ada, itu berat, sana aja berat. Di demo, nyari aman. Di demo, jadi nggak mau tahu, kan saya ngaji, begitu loh, saya kalah. Ya, jadi seandainya nggak dikasih tahu, nanti jamaah mengejar pahala saya mengejar dosa, membawa dosa. Berapa orang membawa dosa? Satu yang banyak terjadi ya, sesudah ruku itu masih banyak terjadi ya. Ruku itu seperti apa? Jadi kalau belum diam 100% jangan langsung turun ke sujud. Sami Allahu liman. Harus kembali dulu ke tempat. Sami Allahu liman. Ini masih belum ke sini udah. Itu namanya apa? Diam itu namanya tumanina. Ini banyak. Tumanina ya. Kan udah disunatkan sama bagian Rasul, sesudah mengucapin Sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan apa? Minimalnya Rabbana lakal hamdu. Piraku kita membaca Rabbana lakal hamdu, badan kita nggak diam. Rabbana pasti diam. Ini coba Sami Allahu liman, langsung itu baca apa? Nah, itu nggak sah sholat seperti itu. Kalau nggak sah, berarti nggak sholat. Sebutkan di akhirat kelak yang dipertanyakan tergantung ibadah apapun kembali kepada sana. Sama sholat. Kita yang penting ngejar sahnya, karena kita mah kelas dasar ya. Yang kedua di dalam praktek sujud ya. Di praktek sujud itu yang paling banyak tadi masalah kaki dijaga. Kaki itu harus ada melekuk. Kalau kakinya masih sehat, kalau cuma kakinya berdiri itu belum saya berdiri, karena kakinya berdiri. Jadi harus ada melekuk satu-satu. Ini yang wajib diketahui. Belum kesempurnaan 1/1 rukun itu ada 3. Kita yang penting dasarnya. Coba kalau meningkat ke sono cara pasien seperti itu kelas berat. Tapi kelas itu masih kita bisa. Mana? Satu menghitung rukun ya. Kita mau sholat, rukun sholat itu ada 7. Nggak tahu yang mana wajibnya. Ya, kita masih bisa. Yang kedua rukun takbiratul ihram ada 16. Ada 6. Syarat ngucapin Allahu Akbar ada 6. Kedua syarat baca Fatihah ada 10. Syarat sujud ada tuh. Tetap ngaji mah kita bahas semuanya. Apalnya mah enggak wajib, belum itu apal kita ngapalin. Nah ini yang penting kita ngaji, jangan sampai kita ngaji cuma sebatas kegiatan, apalagi di bulan Rajab kita sama-sama menghafal sholat. Sekalipun kemarin belum benar ini hikmahnya ngaji, maka kita tergolong bukan orang-orang jahil, tergolongnya orang awam. Orang awam itu banyak lupa daripada ingat, apalagi udah tua. Udah tua mah ngaji lama bisanya cepet lupa aja. Ya baru 5 menit ditanya lagi nggak ingat, itu udah tua. Tapi insya Allah dimaafkan. Itu saja sementara pada malam hari ini talim kita bisa sama-sama kaji kembali tentang masalah tentang masalah kewarokan bulan Rajab dan di dalamnya berikut hasil-hasilnya dan bagaimana kita sikap kita menghadapi bulan Rajab dan Ramadan. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan sama-sama kita aji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kesalahan kita tentang masalah ibadah terutama sholat udah yakin banyak pulang ilmunya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Rajab ini merupakan pintu barokah, mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum ajal wa ghair. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wa abwaabal rizqi bi barakati suratul Fatihah wa bismi suratul Fatihah. Wa subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.